ini siswa mereka masih berada di lokal. Nah, ini kita tanya-tanya lah di sini. Silakan, kami persilakan untuk Pak Mabi untuk melanjutkannya. Ya, terima kasih Pak J. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya. Yang ini audionya, ya. Nih kita bersama anak-anak ada yang supaya memahami Zoom-nya masing-masing. Ada 01 siswa 1, ada 01 siswa 2, ada satu lagi yang di kelas menggunakan Zoom guru ini. Nah, kesemuanya apa kabar anak-anak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak pertama kali pengen ngobrol-ngobrol dulu nih sama anak-anak yang di ruang kelas. Nah, yang di ruang kelas dengar audionya dari sini, dengar jelas anak-anak? Iya. Tadi anak-anak sudah belajar, Bapak lihat tadi. Alhamdulillah. Gimana belajarnya hari ini? Senang? Senang. Iya. Kemudian, wah ini rame nih, Am Putri ya. Senang sekolah di sini, nak? Senang ya. Sudah kelas berapa ini? Kelas 6 apa kelas 12? Kelas 12. Oh ya, kelas 12. Sebentar lagi tentunya akan go out dari pondok. Silakan berangkat. Nah, artinya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, Bapak ingin tanya, apakah semuanya akan melanjutkan? Insyaallah. Iya. Ada yang tidak lagi melanjutkan, tidak ingin lagi lanjut? Ada ya, mungkin ada yang tidak ingin lanjut, akan mengurus ijazah 1 berdua. Tahu ijazah 1 berdua, nak? Ya. Semuanya lanjut ya? Alhamdulillah. Bapak tanya, anak-anak Bapak yang putri di sana, semuanya mungkin ada juga yang dari luar Provinsi Jambi. Ada enggak yang di ruang kelas itu dari luar Provinsi Jambi? Asalnya, ada? Ada yang dari luar, dari luar peserta, dari luar Provinsi Jambi asalnya, ada? Kalau ada, Bapak pingin ngobrol-ngobrol, kalau ada. Halo? Ada ya? Ada, coba siapa? Coba mendekati layar yang dari luar Provinsi Jambi. Dari Riau, Pak. Oh ya, mana yang dari Riau? Bapak pingin ngobrol-ngobrol dulu dengan teman yang dari Riau. Ya, silakan nak. Siapa namanya? Nama saya Rani Dila Mulia, Pak. Panggilannya nak, siapa? Rani, Pak. Oh, Tani. Rani, Pak. Rani. Ya, Sani, silakan, Sani. Kelas 12, sebentar lagi akan tamat. Memang orang tuanya jauh di Riau ya? Atau ada Iya, Pak. familinya di sini? Ada famili di Jambi? Enggak ada, Pak. Oh, enggak ada. Berarti jauh dari orang tua ya? Sering dikunjungi orang tua? Jarang, Pak. Jarang ya? Ya, Pak. Iya, tapi tetap semangat. Kita dalam perjuangan menuntut ilmu ya. Kenapa nak kok jauh-jauh pilih sekolah di Jambi dari Riau? Di Riau kan juga banyak tuh, ada banyak juga pesantren. Kampungnya Ustadz Abdul Somad juga di Riau tuh, dekat dengan Abdul Somad. Kenapa kok jauh ke Jambi? Sudah ada pengalaman dari abang saya kemarin, Pak.
Oh, pengalaman dari Abang ya. Jadi informasi dari Abang, kemudian kamu juga sudah di sini, sudah hampir tamat juga, berarti sudah lama. Puas ya, senang di sini sekolahnya. Pak, senang, alhamdulillah senang Pak. Iya, terima kasih, Sani. Mungkin Bapak juga tanya yang lain. Berkaitan dengan belajar tadi, gimana gurunya mengajar? Enak ya? Alhamdulillah enak. Alhamdulillah enak. Kemudian selama COVID ada beberapa sekolah, terutama yang di bawah naungan kementerian itu kan banyak belajar daringnya. Nah, kita sempat juga kemarin belajar daring, kata Bapak Kepala Madrasah. Tapi kita lebih banyak tatap mukanya ya. Pak. Ya, tapi kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Nah, gimana semuanya mengikuti protokol kesehatan? Alhamdulillah. Kemudian karena kita banyak eksis belajar walaupun COVID, Bapak ingin kasih pantun ini dengan situasi kondisi anak-anak yang ada di sana. Artinya walaupun COVID kita tetap belajar. Mau dengar pantunnya? Mau. Ya, dengarkan ya. Anak ayam turun 12, mati 1 disambar elang. Bapak ulang ya. Anak ayam turun 12, mati 1 disambar elang. Walaupun mewabah COVID-19, kesempatan belajar tidak boleh hilang. Ya. Kemudian Bapak lanjut tanya lagi. Dalam belajar keseharian, tadi kan anak-anak belajar IPA Bapak lihat. Asik sekali itu dengan ada tugas penugasan di kelompok dikasih oleh Ibu Ustazahnya. Kemudian mungkin dengan Bapak Ibu yang lain juga. Nah, itu anak-anak itu kan tadi anak-anak melakukan sendiri, tidak hanya ceramah. Kemudian juga didukung oleh belajar IT-nya. Nah, Bapak tanya, kalau yang dominan belajar itu dengan Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang lain, itu seperti apa? Diskusi ada. Kemudian ada tugas-tugas, ada juga yang ceramah. Nah, Bapak nanya mana yang lebih banyak ceramahnya itu dengan yang di luar ceramah? Kami di sini Pak diajarkan bervariasi tergantung mata pelajaran yang diajarkan Pak. Oh ya, tergantung ya, bervariasi ya. Ya betul Pak. Menurut anak-anak yang enak itu bervariasi itu atau yang umpamanya yang satu jenis satu macam saja teknik metodenya atau yang bervariasi ini? Bervariasi Pak. Ada yang menjelaskan, ada juga yang praktek Pak. Ada juga yang berdiskusi sesama kami. Oh iya. Berarti sama. Bapak pun merasakan memang yang enak itu bervariasi. Seperti ibarat makanan saja. Makanan rendang itu enak kan? Enak makanan rendang. Enak kan? Cuma kalau tiap hari makan rendang, tiap hari makan rendang terus. Jadinya menjadi tidak. Begitu juga belajar barangkali. Kemudian untuk ini salah satu siapa yang agak fokus, siapa yang mewakili mungkin nih. Anak-anak di madrasah kita itu ada namanya visi misi. Nah, visi misi. Pernah melihat ada tulisan visi misi? Pernah Pak. Pernah. Atau karena pernah melihat atau mungkin hafal? Pernah melihat Pak. Pernah melihat. Hafal enggak? Ya. Hafal atau tidak? Insya Allah hafal Pak. Insya Allah hafal ya. Coba kalau yang hafal, Bapak tanya, coba sebutkan. Menjadi insan yang Qurani, berdaya saing internasional, begitu Pak. Oh ya, Bapak tidak menuntut harus persis hafal, tapi ada kata-katanya yang ingat ya.
Itu dilihat di mana itu? Kami ada dipajang di Pampang, Pak. Dipublikasikan di depan kantor, di sekolah-sekolah. Ada di sekolah. dipajang ya? Dipajang. Iya, benar, Pak. Oh ya, dipajang. Itu dipajang di depan atau di kantor atau di mana? Di depan, Pak. Di Di depan ya. Ya. Kemudian selain dipajang, ada juga enggak pernah sering ustadz-ustazahnya menyampaikan secara lisan waktu mungkin kasih pengarahan ataupun apa? Pernah juga disampaikan mengenai visi misi itu? Pernah, Pak. Pernah. Kapan itu? Saya ingat anak Bapak kapan? Ketika upacara bimbingan belajar, dalam pelajaran juga disampaikan gimana cara meneladani visi dan misi sekolah kita. Oh iya ya. Kemudian selain itu ada juga istilah yang belakangan ini agak sering kita dengar anak-anak. Namanya bully atau bullying. Pernah juga dengar? Pernah, Pak. Nah, kemudian di madrasah kita ada enggak tulisan-tulisan tentang bully atau bullying itu? Ada, Pak. Ada. 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 Coba berapa banyak? Ada lebih dari 1, 2? Lebih dari 1, Pak. Lebih dari 2, lebih dari 5, lebih dari 10 bahkan, Pak. Oh iya. Coba salah satunya yang kamu ingat. Tentu beda-beda yang 10 itu apanya, bacaannya. Coba yang ingat saja. Apa bunyinya? Stop bullying, safe school zone. Oh iya. Berarti anak-anak sudah paham apa itu bullying. Ya? Insyaallah, Pak. Ya. Coba Bapak ingin beralih dulu ke siswa 2. Tadi anak-anak sudah dengar Bapak komunikasi dengan teman-temannya yang lain. Paham kan tentang bully atau bullying? Paham, Pak. Coba dijelaskan apa itu bully atau bullying itu? Pendapat kami tentang bully, Pak, itu adalah suatu perbuatan yang mana itu bersifat mengejek terhadap suatu kekurangan seseorang atau fisik, dari segi fisik, penampilan, dan lain-lainnya, Pak. Oh iya iya iya. Kemudian anak Bapak sendiri pernah ngejek teman? Alhamdulillah sejauh ini tidak pernah, Pak. Oh tidak pernah, alhamdulillah. Bagus itu. Tapi ada juga tuh teman-teman kita yang usil, ngejek-ngejek. Nah ketika kita lihat ada teman kita yang usil itu ngejek kawan yang lain, kita sebagai teman juga apa yang bisa Ananda lakukan? Yang pastinya kita harus menegur teman yang mengejek tadi, Pak. Ditegur ya. Ditegur, Pak. Kalau seandainya teguran kita tidak diraukan, dia tetap juga lanjut. Upaya apa yang bisa dilakukan lagi? Kalau sekiranya teguran kita tidak berefek terhadap suatu pelakunya, Pak, berarti kita bawakan ke guru BK-nya, Pak. Kita laporkan ke guru BK, Pak. Oh iya ya. Pernah melakukan seperti itu ketika ada teman mengejek, menegur dulu. Ketika ada teman mengejek teman yang lain, di antara anak Bapak yang ada 3 ruang ini, 3 ruang laptop ini, pernah melakukan peneguran itu kepada teman yang usil seperti itu? Yang pernah coba angkat tangan, yang pernah. Pernah, Pak. Sekedar menegur, dan alhamdulillah setelah ditegur orang itu berubah, Pak. Tidak ada mengejek lagi. Oh ya, pernah ya. Anak-anak sendiri pernah ya. Coba yang 2 ruang lagi siapa yang pernah? Coba angkat tangan. Alhamdulillah kami tidak pernah saling mengejek, Pak. Karena dari awal kami sudah diajarkan untuk saling hidup saudara, Pak. Oh iya iya iya. Jadi kalau orang di luar sana, di luar sana yang sekarang nih kan ada seperti kita lihat di TV. Kalau di pondok boleh nonton TV ya? Tidak. Nggak boleh, Pak. Oh nggak boleh ya. Tapi pernah nonton TV kan? Pernah. Ya. Di rumah, Pak. Kalau di luar sana itu sebagian ada yang antar berbeda agama, saling mencaci maki. Kalau kita semuanya di sini kan satu agama semua, ya.
Tapi mungkin ada juga perbedaan mungkin masalah ibadah dan akidah. Itu tidak kita jadikan sesuatu yang menjadi persoalan kan? Tidak, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Tidak. Kemudian Bapak juga tanya tentang kegiatan di sekolah itu banyak sekali kegiatannya. Ada kegiatan berbagai macam ekstrakurikuler. Pertama, Bapak tanya pramuka. Nah, siapa yang pernah ikut kegiatan pramuka? Semuanya pernah, Pak. Oh, semuanya. Iya, Pak. Oh, kalau kita nak mau, boleh nggak? Tidak. Pramuka kegiatan wajib, Pak. Oh, pramuka kegiatan wajib. Iya, Pak. Oh, jadi ada yang kegiatan wajib, boleh ada juga kegiatan yang sesuai dengan pilihan kita begitu. Betul. Benar, Pak. Oh ya, jadi kalau Bapak tanya pramuka, semuanya anak-anak yang di sini ikut pramuka semua nih. Nah, kalau Ya, Bapak benar, tanya yang di luar pramuka, tentu kita ikut juga di luar pramuka. Nah, coba yang anak Bapak yang di Zoom 2 ini dulu. Apa kegiatan ekstrakurikulernya ini? Kami, Pak, yang Ya, putra, Pak. ya. Ya. Kalau kegiatan yang ada di pondok itu banyak, Pak. Dari yang wajib, dari yang minat ada juga. Yang wajib seperti pramuka ataupun muhadoroh, terus kegiatan bahasa seperti muhadasa, dan yang minat itu banyak, Pak. Seperti di bidang seni ada, di bidang olahraga ada juga, di bidang seni seperti seni baca Quran atau tilawah, silat, di olahraga ada futsal, bola kaki, takraw, dan lain-lainnya. Dan juga ada marching band, Pak. Oh, banyak sekali ya. Bapak tanya yang anak Bapak yang berdua nih, yang di Zoom 2 ini. Apa saja yang kamu ikuti? Kalau saya pribadi, Pak, ikut di marching band, Pak. Ikut di apa? Marching band, Pak. Oh ya. Sebelahnya nak? Ikut? Sebelahnya aktif di pramuka, Pak. Nah, sebelahnya, yang temannya sebelah lagi. Ikut apa cabangnya? Dia aktif di pramuka. Oh, aktif pramuka. Oh ya, karena Ya. audionya tersambung ke Ananda ya. Nah, Ya. Bapak tanya yang di Zoom 1. Nah, Zoom 1, apa nak cabangnya yang diikuti? Sama, Pak. Saya aktif ikut pramuka juga. Oh, pramuka kan wajib. Masuk Bapak di luar pramuka. Apa yang diikuti? Saya ikut hadroh, Pak. Hadroh ya. Hadroh khusus putri. Oh ya. Satu atau berapa cabang? Satu itu saja. Ya, Pak. 1. Oh ya. Coba yang di ruang kelas nih Bapak tanya. Yang paling depan. Ikut apa nak? Iya, Pak, saya, Pak. Ya. Saya mengikuti kegiatan seperti pameran remaja. Oh ya, Pelameran Remaja. Benar, Pak. Kemudian kesemuanya anak Bapak ini, karena telah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tentu ada juga kegiatan ekstrakurikuler itu mengikuti lomba di luar. Nah, siapa yang pernah ikut kegiatan lomba di luar? Coba tunjuk tangan. Alhamdulillah pernah, Pak. Pernah semua ya? Pernah juga, Pak. Yang coba Bapak tanya berurut, yang siswa Zoom 1, pernah nak ya? Pernah, Pak. Itu cabang apa? Kalau yang baru-baru ini saya ikut cabang Olimpiade Nasional, Pak. Olimpiade Nasional. Di mana itu? Di daring, Pak. Oh, daring. Tingkatnya, tingkat kecamatan. Kemarin kota. Ya, dari silakan. tingkat kota ke kabupaten. Tingkat kota ya, Kota Jambi anak ya. Iya, iya, Pak. Gimana hasilnya? Alhamdulillah yang terakhir dapat harapan 3. Dapat harapan 3. Ada Iya, dibagi tanda kemenangan itu sertifikat atau apa? Ada? Ada, Pak. Disimpan ya. Iya, Pak. Ada di Ananda sendiri yang pegangnya ya. Iya, Pak. Iya. Sekarang Bapak beralih ke Zoom 2. Ya. Pernah ikut kegiatan lomba di luar? Pernah, Pak.
Pernah. Cabang apa? Ya, khusus di marching band pernah juga Pak di tingkat provinsi dan tingkat nasional regional di Padang. Di Padang. Ya di Bukit Tinggi Pak khususnya. Oh ya, menang nggak? Alhamdulillah dapat juara Pak. Ya, alhamdulillah menang. Alhamdulillah Pak. Kemudian Bapak beralih ke yang di Zoom di kelas. Ananda yang Zoom di kelas. Ya, siapa di sana yang pernah ikut lomba kegiatan itu? Coba mendekati ke layar. Saya pernah juga, Pak, mengikuti Pernah, coba yang kegiatan. pernah Ananda dulu. Saya mengikuti lomba seperti pidato bahasa Arab, Pak. Ya. Di mana lombanya? Di Al-Azhar, Pak. Di Oh, Al-Azhar. Ya, itu tingkat apa itu? Tingkat aliyah, Pak. Tingkat madrasah aliyah, Pak. Oh, Madrasah Aliyah tingkat kota Kota. Jambi ya? Kota Kota ya? Jambi, Pak. Ya. Iya, benar, Pak. Waktu itu menang? Alhamdulillah, saya dapat juara 2, Pak. Alhamdulillah. Itu prestasi yang patut kita apresiasi ya. Ananda harus bangga. Namun untuk sampai dapat prestasi, tentu Ananda berjuang ya. Benar, Pak. Berjuang ya, berlatih, belajar. Tidak ada prestasi itu yang datang tiba-tiba seperti hujan turun dari langit. Tidak ada ya. Pasti Bapak yakin, pasti dengan usaha-usaha. Betul? Betul Betul, Pak. Pak. Iya. Yang lain teman Ananda yang di situ siapa yang juga pernah ikut? Coba kalau bisa mendekati audio layar ke depan. Ya, silakan. Saya pernah, Pak. Ya, silakan. Cabang apa? Saya pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris dan storytelling di Al-Azhar Jambi. Oh ya. Menang? Insya Allah masih harapan, Pak. Alhamdulillah. Itu juga masuk kategori kita dapat prestasi. Tapi Ananda tidak boleh patah semangat. Mungkin belum menang atau mungkin belum mendapat yang peringkat teratas, tetapi kita tetap harus berupaya, harus tetap belajar. Karena tujuannya itu bukan hanya semata-mata untuk menang, tetapi bagaimana membuat diri kita menjadi yang terbaik ya. Benar, Pak. Ya, Ya, benar, Pak. Kemudian untuk yang lain, dan anak Bapak yang ada 3 ruang ini, itu di madrasah, di sekolah, itu kan ada ketika hasil nilai ujian ulangan harian kita belum memuaskan, kan ada namanya yang belum capai target. Targetnya itu disebut dengan istilah apa? Remedial Pak. Ya, remedial. Istilah targetnya itu Remedial, Pak. KKM ya. Ketika Ya, Pak. KKM belum kita dapatkan, itu kita ada namanya remedial, perbaikan. Ananda pernah diberi kesempatan seperti itu dengan ustazahnya? Pernah, Pak. Pernah ya? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Itu seperti apa caranya ustazahnya menjalankan remedial itu? Atau kamu sendiri yang melakukannya? Seperti apa kesempatan yang dibagi oleh ustazah? Remedial merupakan pengulangan kepada siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata, Pak. Dan itu dilakukan di luar jam pelajaran, Pak. Ya, ya. Itu caranya apa? Belajar kembali, Dengan apa soal yang sama. ulangan kembali, atau ada tugas tertentu, seperti apa? Ya, Ananda, seperti apa? Diuji. Gurunya menjelaskan kembali sedikit, Pak. Ya. Lalu diberi latihan kembali dengan soal yang sama supaya siswa bisa mengulang lagi ataupun mendalami ilmu tersebut, Pak, dalam pelajaran tersebut. Oh iya ya. Nah, sekarang Bapak tanya bagaimana tanggapan Ananda dengan adanya istilah remedial atau pengayaan dibagi oleh guru. Jadi kita sebagai siswa nilai kita bisa berubah. Apakah Ananda mungkin senang dengan adanya seperti itu,
Atau malah itu jadi beban kita, diulang-ulang. Sudah ulang kemarin, diulang lagi. Diulang lagi. Nah, seperti apa Ananda? Silakan, gimana tanggapannya? Yang di Tidak, ruang Pak. kelas dulu. Tidak, Pak. Sama sekali tidak. Cukup membantu bagi kami dalam adanya sistem remedial dan pengayaan tersebut, Pak. Bantu ya. Ya, Sangat terbantu, Pak. sangat bantu. Ananda yang lain, yang di Zoom 2 nih. Gimana Iya Pak, tanggapannya? dengan adanya remedial dengan pengayaan tuh membantu Pak dalam memahami pelajaran kembali Pak. Membantu ya. Iya Pak. Ya. Ananda sendiri pernah remedial? Alhamdulillah tidak pernah. Tidak pernah ya. Alhamdulillah tidak pernah. Berarti ini juara-juara ini. Nah, coba Ananda yang di Zoom 2. Ini rankingnya berapa itu? Kalau di kelas peringkat kedua Pak. Peringkat 2. Teman sebelahnya karena audionya terpasang di Ananda. Pernah ranking 3, pernah ranking 1 juga Pak. Oh iya. Coba Bapak tanya yang di Zoom 1. Nah, pernah ranking berapa Ananda? Alhamdulillah ranking 1, Pak. Wah, ranking 1 yang hebat-hebat semua nih. Yang di ruang kelas Ananda, ranking berapa? Semua belajar ada, Pak. Oh, macam-macam ya. Kalau Ananda yang di depan yang juru bicara nih nampaknya peringkat berapa? Oh, iya. Alhamdulillah saya mendapat peringkat 2, Pak, di kelas. Wah, berarti ini yang dipilih nih, yang hebat-hebat semua nih, yang pintar-pintar semua. Nah, Ananda punya cita-cita? Coba semuanya saja Bapak tanya. Ananda punya cita-cita? Punya, Pak. Punya ya? Punya, Pak. Punya. Ada yang enggak punya cita-cita? Enggak. Ada. Jadi semuanya punya cita-cita? Punya Ya, Pak. punya, Pak. Alhamdulillah, syukur ya Ananda. Sebab kalau kita tidak punya cita-cita, itu artinya kita sudah mati sebelum mati. Jadi cita-cita itu penting. Harus setiap kita punya cita-cita. Coba Ananda yang di Zoom 2. Di Zoom 2, apa cita-citanya tuh? Cita-citanya pengen lulus di sekolah kedinasan STAN. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak doakan ya. Yang sebelahnya nak? Cita-cita. Dosen. Dosen, Pak. Oh, dosen. Alhamdulillah, Bapak juga doakan Ananda semua. Yang di Zoom 1, apa cita-citanya? Cita-cita saya, Pak, ingin menjadi duta besar. Ingin juga jadi duta besar. Alhamdulillah. Doakan, insya Allah. Iya, insya Allah. Ananda yang di ruang kelas. Banyak, Pak. Iya, banyak ya. Coba yang di depan yang audionya terdengar saja. Coba yang duduk Bapak tanya. Apa cita-citanya tuh? Dokter, Pak. Dokter, Pak. Dokter. Ada yang cita-cita jadi guru di sana? Ada, Pak. Ada ya. Jadi baik Ananda sekalian, Ananda cita-citanya semuanya cita-cita yang mulia. Bapak doakan supaya Ananda bisa berhasil. Kemudian selalu berbakti kepada kedua orang tua. Selalu berbakti kepada orang tua, selalu tingkatkan keimanan dan ketakwaan, selalu rajin belajar. Karena filosofinya Nanda, kita itu harus berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang ke tepian. Ya, itu filosofinya. Kalau di masa muda kita banyak bersakit-sakitnya, bersusah payahnya, insya Allah di hari tua kita bisa bersenang-senang. Tapi kalau Ananda ngambil jatah senang-senangnya dulu, nanti di usia kita sudah dewasa, sudah tua, tinggal bersakit-sakitnya. Itu tidak boleh seperti itu ya. Ya, Pak. Ya. Dari Bapak mungkin seperti itu dulu, nanti akan dilanjutkan oleh nanti Bapak juga kasih kesempatan kepada Ananda. Dari Bapak mungkin cukup segitu, tapi itu mau kasih pantun tuh, Pak Wo.
Sebelum Anak-anak kita mau kasih pantun. Bapak akhiri, Kami mau kasih sekali pantun, lagi Pak, Bapak ingin kasih pantun. Siap, Pak. Nah, jawab Pak dulu. Nanti kami balas ya, Pak. Ya. Nah, Kami balas, Pak. pantun ini Dibalas juga pantunnya, Pak. sebagai pesan kepada Ananda semuanya. Apa pantunnya? Ke Berlin boleh ke Berlin, Cakep. jangan lupa ke Talang Banjar. Cakep. Bermain boleh bermain, jangan lupa Ananda belajar. Oke? Ya. Ya, terima kasih. Ya, Sebelum silakan, Bapak Bang. akhiri, Dia mau balas pantunnya. ya, sebelum Bapak akhiri, sebelum Bapak akhiri ada yang bertanya atau ada yang mau balas pantun Bapak? Ya. Nah, silakan. Yang mana? Menuntut ilmu sampai profesor, mereka tidak haji Indonesia. Terima kasih Bapak Profesor. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Terima kasih ya Ananda. Ya, terima kasih. Sebelum Bapak akhiri, sebelum Bapak beralih kepada nanti akan dilanjutkan oleh Bapak yang satu lagi. Tadi Bapak sudah banyak tanya-tanya. Ada juga yang mau ditanyakan kepada Bapak? Kalau ada? Insyaallah bisa, Pak. Terima Nah, kasih nggak banyak, ada Pak. ya. Kalau ada hal-hal yang kurang pas, kurang tepat, Bapak sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Dimaafkan, Nak? ya, Ya, Pak. Ya, karena tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Hanya malaikatlah yang selalu benar. Hanya iblis pula yang selalu Ini aku salah. Iya, Bapak akhiri. Terima kasih. Mohon maaf. Mungkin akan dilanjutkan oleh Bapak Haji Umar. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.